Dengan kembalinya binatang kecil itu, melihat seringai manusiawinya, Qin Yichen tahu bahwa orang ini telah berhasil. Segera, Qin Yichen tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Lagi pula, gerakan yang baru saja ditimbulkan agak terlalu besar. Saya khawatir banyak pembangkit tenaga listrik akan memperhatikan bahwa dia tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan. Bahkan Qin Yichen bahkan tidak ingin mengumpulkan beberapa obat spiritual yang tersisa di kebun obat. Setelah mengumpulkan kedua potongan itu, dia benar-benar menyatukan napasnya, dan meninggalkan tubuhnya dengan tenang saat dia bergerak. Tak lama setelah kepergian Qin Yichen, raksasa puncak dari dua aliansi monster petir tiba di kebun obat dengan tim kecil. Banyak obat spiritual. Melihat obat spiritual yang tersisa di kebun obat, pupil dari pembangkit tenaga itu sedikit menyusut. Segera, beberapa raksasa biasa dengan cepat mengumpulkan obat spiritual yang langka. Dan kedua raksasa puncak langsung pergi ke tempat Lan Zhen bertemu dengan nenek sebelumnya, melihat ke tanah yang berantakan, dan kulit mereka juga bermartabat. Sisa nafas ini seharusnya adalah kejutan biru. Setelah melihatnya sejenak, raksasa puncak perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Kita terlambat. Seharusnya ada boneka penjaga di sini." Tampaknya Lan Zhen telah mengambil barang-barang bagus itu. Raksasa puncak lainnya melirik tanda di tanah dan menghela nafas. Jejak kaki besar di tanah memberitahu mereka bahwa orang yang bertarung dengan Lan Zhen seharusnya menjadi boneka. Tetapi mereka juga hanya bertindak sebagai boneka untuk melindungi kebun obat, sama sekali tidak untuk Qin Yichen. Seseorang datang. Setelah melihatnya sebentar, kedua raksasa puncak itu saling memandang dan segera melambaikan tangan. Para raksasa yang menerima pengobatan spiritual mengikuti mereka dengan terampil dan dengan cepat pergi dari sisi lain. Di dekat lereng gunung, ada sebuah gua tersembunyi. Dari bawah tanaman merambat di pintu masuk gua, kita dapat melihat beberapa sinar merah berkedip-kedip darinya. Gelombang kuat satu demi satu, terus-menerus berdampak pada penghalang di pintu masuk gua. Pada saat ini, di dalam gua, Qin Yichen duduk dengan tenang di tanah. Di atas tubuhnya, dalam warna kemerahan, tampak seperti api arang. Dengan suhu panas, dari dalam tubuhnya meresap, dan dinding gunung semuanya robek. Sedikit. Setelah pertemuan singkat dengan Lan Zhen, Qin Yichen juga menemukan kekurangannya. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa puncak satu tingkat, dia dapat berdiri tegak tanpa rasa takut. Tetapi ini juga alasan untuk menggunakan efek Guilei. Meskipun kedua musuh itu begitu ganas, bahkan raksasa puncak harus menghindari tepi. Tetapi bagaimanapun juga, mereka hanya merajalela. Saat mereka bertemu dengan raksasa-raksasa tua dengan pengalaman Blue, mereka dapat dengan mudah melarikan diri. Dan, yang lebih penting, selama mereka memanfaatkan peluang kecil, mereka dapat menimbulkan bahaya besar bagi Qin Yichen. Lagi pula, itu karena kekurangan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, setelah mendapatkan 3 Sun Spirit Mushroom, Qin Yichen tidak bergegas ke puncak gunung, melainkan menemukan tempat rahasia untuk menerobos. 3 jamur roh yang, meskipun binatang itu ingin memakan semuanya, tetapi atas permintaan Qin Yichen, ia masih dengan patuh menyerahkan bunga. Bahkan jika hanya 1, itu sudah cukup untuk Qin Yichen. Di bawah pengoperasian tubuh tertinggi, energi murni yang diubah oleh 3 jamur roh matahari terus-menerus ditelan dengan kecepatan yang luar biasa, disempurnakan dan diubah menjadi asal sejati yang bergulir, mengalir ke 4 anggota tubuh Qin Yichen. Dengan latihan seperti itu, pusaran Truai terlihat dengan mata telanjang dan Heaven Earth True Origin yang padat secara bertahap muncul di tubuh Qin Yichen. Dengan masuknya True Origin yang besar ini, jubah Qin Yichen juga tidak berangin dan otomatis berburu, dan samar-samar. Di bawah kulit merah tua itu, sinar cahaya kuning kemasan terbang dengan cepat. Kekuatan Qin Yichen telah berada di puncak perantara suci, dan dalam setahun terakhir, pengetahuannya tentang kekuatan garis darah juga semakin dalam, dan dia telah memiliki kualifikasi untuk memengaruhi mahir suci. Namun, karena tidak lama sebelum menerobos ke perantara suci, Qin Yichen telah menekan alamnya, karena dia tahu bahwa kultivasi itu seperti membangun rumah. Hanya fondasi setiap langkah yang distabilkan, yang akan membantu pencapaian di masa depan, itu akan lebih besar. Saat ini, dengan keefektifan 3 Year Spirit Mushroom, ia dapat dengan tak terkendali membuat fondasi ini sangat kokoh dan kuat. Dengan penyulingan terus-menerus, semacam nyala api dan juga menyebar diam-diam di dalam tubuhnya, udara di seluruh gua menjadi sangat panas. Merasakan panas yang datang dari dalam tubuh, Qin Yichen tahu bahwa ini secara bertahap telah mencapai batas yang dapat ditanggung oleh tubuh berdagingnya. Tetapi untuk situasi ini, dia sama sekali tidak bingung. Dengan pikirannya dengan gerakan, tubuh Supreme didesak untuk ekstrim. Dan sinar cahaya kemasan terus menyusup. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya diselimuti sinar kemasan. Saat ini, tubuh agung telah dikultivasi hingga mencapai pencapaian besar oleh Qin Yichen. Tubuhnya yang berdaging cukup untuk dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik raksasa. Melihat rekan-rekannya, saya ingin menemukan tubuh berdaging yang lebih kuat darinya. Saya khawatir itu tidak mudah.
Karena kondisi inilah Qin Yichan berani mengambil 3 yang spirit mushroom secara langsung. Seiring waktu, fluktuasi nafas Qin Yichan juga semakin kuat dan kuat. Semuanya tampak semulus di mana air mengalir. Sebuah kanal terbentuk. Saat Qin Yichan sedang berlatih meditasi, di lereng gunung, suasananya sangat hidup. Di sini, ini benar-benar peninggalan terdalam dari 10.000 bui keluarga kekaisaran. Di antara reruntuhan istana di lereng gunung, terdapat banyak senjata suci dan harta karun yang bahkan membuat raksasa puncak cemburu. Meskipun banyak kekuatan tahu bahwa mereka harus mempertahankan kekuatan mereka untuk kompetisi terakhir di puncak gunung, tetapi godaan dari hal-hal itu terlalu besar. Tidak tahan, dan berkelahi karena persaingan. Pada akhirnya, senjata suci dan harta karun itu semuanya dibagi oleh pembangkit tenaga listrik itu, tetapi keduanya memiliki kemenangan dan kekalahan masing-masing. Di bawah perselisihan ini, di kubu masing-masing, banyak pembangkit tenaga listrik telah rusak, dan bahkan beberapa raksasa puncak telah rusak parah. Untungnya, meski harta karun di relik ini iri, tapi jumlahnya juga sangat sedikit. Setelah pertempuran sengit, setelah harta karun memiliki kepemilikannya sendiri, kedua belah pihak berhenti diam-diam, dan kemudian melanjutkan terkejut menjauh dari puncak gunung.